ingkang sepindah bahwa panjenengan nindakaken kedah manah menika mboten ninggalaken zikir utawa rasa. Terus manah menika kadang-kadang jenenge manah kolbun menika kan bolak-balik. Kadang nggih semangat, kadang mboten. Faktor napa ingkang dadosaken sebab manah menika mboten kersa ninggalaken menika, alias selalu meninggalkan dan selalu meninggalkan ingkang setunggal menika. Ingkang angka kalih ingkang ngajeng wau dipun ngendikaken wa may yarju liqa rabbi. Makna liqa niku tetemu ingkang dimaksud tetemu wusul menika napa? Padahal Allah niku kan laisa kamitsli syai'un. Mboten sami kalih menungso. Apa ingkang dimaksud wusul menika wonten manah menika selalu ada Allah itu napa pripun? Terus ingkang salajengipun zikir rasa la ilaha illa anta niku kiat-kiatipun kados pundi? Mekaten. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah dawuh menungso iku gawane lali. Wonten ayate tapi kula mboten hafal. Sifate menungso iku gawane lali. Lah, faktor-faktor apa yang menjadikan kita mudah lupa pada Allah? Padahal satu sisi la tatruk qalbuka adzikra. Jangan kau tinggalkan zikir itu di dalam hatimu. Ojo ninggalno sira qalbaka ing ati sira, ojo ninggalno adzikra ing zikir. Terus faktor apa yang menjadikan mudahnya kita lalai? Pun nek kula urai dari sisi proses, ini ada kaitannya dengan makhluk. Ada 3. Nek dari akad nyeneng Gusti Allah sing lalekno, ngoten lho. Tapi ada proses dulu. Yahjubuhum bi'ulumihim. Pertama, manusia akan lalai kepada Tuhannya jikalau manusia itu terpengaruh dengan gebiaring ilmu. Awak dewe membawa ilmu, entah ilmu apapun. Lebih-lebih ilmu yang ada kaitannya dengan kasab suwari, karomah. Sehingga kita di situ berhadapan langsung dengan nafsu, yang nafsu itu mendong-mendong ilmu. Yang menjanjikan terhadap kita akan kekekalan dari sebuah ilmu atau kekekalan indahnya dari sebuah dunia itu. Dibikinlah terasa indah dunia ilmu itu. Bagaimana nggak enak, Pak? Ketika kita diletakkan Allah di makom tajrid atau makom karomah, kita mencari satu dunia sangat mudah. Uang datang dewe sendiri lah. Wis gak soro-soro. Sinten sih gak senang. Dengan ilmu itu akhirnya masyarakat umum menghormati kita. Akhirnya jatuhnya memuja kita. Loh, ning dodone ati kula, akhirnya kula rumangsa orang yang harus dihormati. Loh, iki faktor. Ini kita bicara belum menyentuh pada sisi hakikat loh Pak ya. Belum menyentuh pada ilmu tauhid yang sudah ada diri kita, belum. Siapapun kita masih kosong hatinya dengan pengajaran tentang ilmu pengesaan pada Tuhan, siapapun kita terpengaruh. Ini faktor. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 5 dan 6, Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ketika kita menolak risalah yang telah disampaikan Rasul risalah Allah tentang dinu tauhid, orang-orang yang seperti kita ini mesti menolak. La yu'minun, tidak percaya. Karena itu bukan makanan kita. Makanan kita adalah duniawiyah. Makanan kita adalah selain Allah. Contohnya, ya seneng kita itu nek digungne wong. Karena memang keagungan pada diri kita. Kita punya karomah dijokno wong, wis pokoknya. Orang lain tunduk sekali banyu disebul pus. Wis iso ngene, iso ngono, macam-macam. Otomatis masyarakat yang tidak mengerti itu akan menghormat pada kita. Loh, disitulah akhirnya kita mencari satu dunia
kebutuhan hidup di dunia ini, di rumah tangga mudah sekali. Kita berbangga-bangga di situ. Inilah faktor salah satu di antaranya menjadikan orang itu tidak hanya gampang lali, selalu lalai. Selalu ambek gampang itu ya beda loh Pak ya. Nek gampang kok nanti kita berbicara tentang hati seseorang sudah bertauhid. Nanti loh. Tapi makomnya masih di bawah makom maksum, makom musyahadatul baqa. Dan ini nggak salah proses jenengan dari mahfud ke maksum, dari fana ke kamil, kamil ke baqa. Bapak Ibu, dua, urusan-urusan yang menjadi faktor kita itu selalu lupa datang Allah, yahjubuhum bi amwalihim. Allah nutupi. Al-Baqarah tadi, kalau sudah kita itu tidak percaya dengan risalah dinul haq, maka khatamallahu ala qulubihim. Khatama ngunci, nutup. Sapa Allahu Gusti Allah ala qulubihim ing atase pira-pira atine wong sing gak beriman tadi. Kekunci. Jadi mboten kadang-kadang, selalu 24 jam selalu lalai. Akhirnya muncul surat Ar-Rahman yang berbunyi fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, bolak-balik diulangi. Gak terasa kita. Yahjubuhum bi amwalihim. Dengan harta benda. Harta benda itu ada dua Pak. Ada yang materi, ada yang non materi. Sing materi contoh wis kelihatan mata. Dunia itu bisa anak, bisa istri, bisa suami, bisa pabrik, bisa tumpaan kendaraan. Ini yang materi. Intinya kelihatan mata. Loh, itu juga bisa dikatakan faktor hati kita itu terhijabi. Yang non materi, status kita jadi kepala desa, jadi camat, jadi bupati, gubernur, menteri, DPR, bahkan presiden. Notok. Itu faktor. Faktor hati kita itu selalu lalai terhadap Tuhan kita. Wis. Yang ketiga, mohon maaf. Niki nggih, bukan saya berniat gak seneng ambek wong yang nomor 3 ini ndak. Tapi saya permisi terlebih dulu. Tak coba untuk menawarkan dagangan ini, bukan dagangan, apa? Ya nasihat ini barangkali bisa diterima, ngeten. Yahjubuhum bi'ibadatihim ay al-ubad. Allah akan menutupi hati seseorang sebagai faktor sehingga kita selalu lalai terhadap Allah. Karena kita itu termasuk golongan wong ahli ibadah secara fisik. Hati-hati. Saya bukan berarti makalah ini nggak suka pada orang yang ahli ibadah. Mboten lho Pak ya. Ahli ibadah macam-macam. Salat, zakat, puasa, haji, baca Quran, apapun. Saya berarti saya benci pada beliau, enggak. Cuman siapapun kita tatkala hati belum bisa nerima risalah dinul haq, mesti kita akan iktimat. Apa iktimat? Ngendel-ngendelno iki lakuku sing dadekno aku mlebu swarga. Iki lakuku, mesti aku dapat pahala. Iki lakuku. Loh ini lho Pak. Kita nggak terasa dengan status al-ubad, ahli ibadah inilah bisa jadi sebagai faktor hati selalu lalai pada Allah. Pun niki sing tidak bertauhid. Sekarang sing wis bertauhid. Laku ya wis. Cuman kita belum diposisikan Allah di makom maksum. Kalau saya bicara makom maksum, kerungu orang am mesti mangkel. Karena maksum itu hanya disematkan Allah hanya kepada Kanjeng Nabi. Ya gak salah Pak, itu pandangan syariat ya. Kalau saya kan memakai pandangan hakikat. Jadi nggih, saya boleh dong untuk menyuarakan hal ini, ngeten. Selama kita masih diletakkan Allah di musyahadah fana dan kamil alias makom mahfud, walaupun kita sudah pernah nginceng alam akhirat atau alam kelanggengan,
ketika saat kita dihadapkan 3 hal tadi loh, sok kadang-kadang lali. Ini faktor. Sok kadang lali. Terus habis itu, habis selesai masalah, ya Allah, ning dodok ono rasa bersalah, lah ngoten nggih. Rasa getun. Ya Allah, aku mangkok lali sih. Sehingga aku sih ngaku-ngaku, lah ngoten nggih. Pun Pak, wala bagin wala adin innallaha ghafurur rahim. Oleh karena jenengan diproses oleh Allah untuk menjadi apa? Kamil mukamil, menjadi insan yang betul-betul jenengan iki bertakwa, walladzina amanu wa kanu yattaqun. Anda harus ngalami zona yang seperti ini dulu. Sehingga ayat yang menerangkan tentang masalah dzikron kathiron ternyata itu mancepi kono nggone golongan sampai niki. Al-Ahzab 4142 dan atau Al-Insan 2526. Ternyata ini hanya diamalkan oleh orang-orang yang hatinya diletakkan Allah di maqam mahfud. Dan tidak bisa diamalkan, dipraktekkan, dirasakan di golongan kita yang belum mau menerima risalah dinul haq. Belum bisa. Di situ dalam ayat itu adalah perintah, penekanan langsung terhadap Rasul, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Baik siang Muhammad ataupun malam, tetaplah hatimu itu ingat padaku. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin. Bahasane ya sampai kematianmu. Mboten 40 dina tok, mboten. 40 dina itu kan kayak pembelajaran mawon untuk membuka babul musyahadah, untuk membuka alam kelanggengan. Seterusnya nggih mboten angsal. Jenengan itu tinggalkan itu. Tapi berhubung kita masih ada di makom musyahadatul fana dan kamil, otomatis jenengan iki akan memahami faktor yang menjadikan lupa itu Allah, bukan 3 tadi. Bukan. Lah wis Gusti Allah nggih lali kate piye. Bukan faktor telu. Nek telu niki kanggo orang-orang yang menolak tentang risalah dinul haq. Jenengan pasti ngene, iya. Sing gawe eling ya sapa? Sing gawe lali ya? Lho wis enteng to? Oh enteng wis. Jenengan bisa mengatakan itu hati jenengan, aku yakin sampai tidak lepas dari dzikir rasa. Enggak lepas niku. Sehingga Syekh Ibnu Athaillah itu mengomentari tentang hal ini. Walaupun satu sisi dikatakan lali, idza waqa'a, tatkalane jenengan dijatuhkan Allah al-maksiata di tempat maksiat. Apa lupa manglo? Lupa iku maksiat. Iku gak tadi maksiat. Bal walakinna balik tetap bini iku dikatakan taat. Bentuknya pundi? Jenengan sadar singgai eling ya sapa? Singgai lali ya plong. Niku lho tadi taat akhirnya. Niku pertama ya. Jadi faktor secara ahli yang sudah menerima risalah dinul haq dan sudah mencapai sebagai kekasih Allah walaupun di maqam mahfud, faktornya itu cuman Allah sebagai faktor. 3 tadi tidak. Yang kedua, maksud daripada bertemu Allah itu bagaimana? Lawang kita itu sifatnya ngadam. Apa mungkin ngadam itu bisa ketemu sing wujud, padahal itu sifat yang berbalik. Ngeten Pak. Tak proses maneh. Al wujudu al haqqu wallahu taala. Wujud sing hak itu adalah Allah atau hidup. Kita makhluk, wujudnya sebab diwujudkan oleh Allah. Asalnya tidak ada, olehnya ada sebab diadakan oleh yang ada. Iki ben mboten munyer wong sarengan. Setelah itu jenengan ditiadakan alias mati. Asalnya enggak ada, asalnya mati, dihidupkan.
setelah hidup dimatikan, lalu dihidupkan kembali menuju alam akhirat. Ini bahasa sarengat Quran ngoten. Ngeten Pak. Lah nyapa Gusti Allah itu kok mutar-muter. Asale gak ono dionokno, terus gak ono maneh kok dionokno maneh. Inilah berlakunya hukum di mana pernah Allah itu dawuh terhadap malaikat. Wa idz qala lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khali. Ini ada hubungannya dengan ini. Terus diteruskan setelah selesai, wa idz qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Oke. Kita asli sejatine gak wujud. Kita makhluk lah ya. Wujud kita itu wujud tipu-tipu. Wujud tipu-tipu. Seakan-akan memang makhluk ini wujud seakan-akan. Nanti kok sampai tak gong loh, mburi tak gong. Nek wis tak gong munyer ya delen. Kalau wujud kita makhluk itu wujud tipu-tipu, bagaimana mungkin perkara yang adam alias tidak wujud bisa bertemu terhadap yang wis dalil akli niki mboten sambung. Enggak bisa menerima, Pak. Bagaimana mungkin perkara yang tidak wujud itu akan dikatakan bisa bertemu yang wujud? Inilah yang sebagai dasar orang-orang golongan kita di syariat, bahwasanya ketika di dunia kita tidak akan pernah bisa ketemu Allah. Terus bagaimana sistem tentang tauhid ini untuk mengesahkan Allah dan meniadakan selain Allah kalau di dunia tidak bisa bertemu? Memang Pak, selama dalam hati kita masih ada kalimat dunia, jangan harap kita akan bisa melihat alam kelanggengan. Lah pun dimaksudnya wa inna ilahi rojiun atau sangkan paraning dumati. Pun dimaksudnya kalau jenengan dikembalikan kepada asal, yaitu asal dari Allah, terus kembali kepada Allah pun di. Inilah Pak keterbatasan kita. Ketika saat kita belajar di toto ilmu syariat saja tidak akan mampu untuk menerjemahkan ini. Sehingga di dalam salah satu ayat Allah berpesan terhadap Kanjeng Nabi Muhammad, jikalau ada hambaku yang bertanya tentang masalah ruh, katakan iku urusan pangeranku. Lah ngoten nggih. Berhubung menungso niki mau nyawang Muhammad iku dari sisi makhluk, nggak bisa nerombol di dalam diri Muhammad itu ada wujudullah, maka sampai kapanpun mengatakan gak boleh bahas roh, sing bahas iku mung Gusti. Wis. Kurang penak lah ngomong ini iki. Bayan itu dingkrek Pak. Kayak sok metu. Omongan ngeten iki akhirnya jenengan kali kula dalam pemahaman untuk nanggusi Allah nggih kesulitan. Yang disebut liqa Allah bertemu Allah sekali lagi bukan perkara makhluk bisa melihat Allah. Hilangkan kemakhlukan dalam dirimu dulu, baru disitulah dikatakan liqa. Wujud sampean kali kula yang tadi ngaku-ngaku wujud ilang ono dulu dengan cara khalwata uzlao, bertapalah, meditasilah untuk mencapai kesadaran mutlak sempurna bahwasanya selain urip iku gak wujud. Kalau sudah sampai di situ, wal awwal wal akhiru wal dhahiru wal batin, nyoto wujud urip sejati, maka wujud dunya niki sebetulnya wujudnya Allah. Wis iku gongi. Makhluk wis gak ono ya. Cara Mbah Yai nek wis gendeng muda ya prei wis total. Cari wong umum, wong gendeng. Ya tak bedheki sampean. Enak endi gendeng ambek Allah ambek gendeng bojone wong. Pilih ya. Udah. Jadi prosesnya hilang ono dhisik wujud keakuan jenengan sebagai makhluk hilangkan. Setelah itu keakuan wujud ingsun sejati yaiku gesang akan berlaku. Yaiku namanya liqa. Yang ketiga, apa kiat-kiat kita itu untuk bisa melakukan dzikir rasa sehingga bisa nyatani urip di dalam nur makrifat. Ngeten Pak. Niki proses ya.
Gusti Allah itu tidak akan pernah menyalakan nur makrifat dalam hati jenengan jikalau jenengan itu tidak ngasah dzikir. Kalau dalam kitab hikam itu ngomongin mboten nur makrifat, ngomongin itu warid ngeten. Warid itu akan Allah utus masuk di dalam jagati roh, disebut kolbun, hati, setelah si hamba ini melakukan kholwat, melakukan dzikir. Apa maksud dan tujuannya? Allah menyuruh warid masuk di dalam hati untuk ngusir penjajah roh iku sing dadekno jagate roh iku peteng. Ya syahwatu dunia itu diusir, Pak. Nafsu diusir oleh warid. Siapa warid itu? Bisa enteng-entengan kalau ngomong malaikat. Wis, engko pada akhirnya warid itu munggu sampean wis gak ono malaikat. Allah langsung kok nanti. Semakin lama berzikir itu terus jenengan dengungkan, maka tetanda warid itu semakin kuat oleh ngusir nafsu. Setelah yang namanya nafsu itu diusir oleh warid dari jagate ati, maka roh iku dadi roh sing bebas. Tidak yang asali roh iku dadi budake nafsu, dadi kunjorane nafsu, otomatis lakune ati roh iku nuruti karepe nafsu. Sehingga diaku-aku kabeh. Sekarang sudah tidak. Karena sudah diusir. Itu sebetulnya nurun ala nurin, yadillahu linuri mayyasha. Allah telah menyalakan nur makrifat dalam hatimu yang asalnya gelap, berhubung lampunya sudah menyala, gelap seketika. Seketika itu langsung hilang. Ketika kegelapan hilang, nyatalah wujud sejati, ya aku Allah. Lho ngoten niku, innani anallah. Setelah itu fa'budni, selalulah kau itu berposisi di situ. Selalulah hati memegang tali itu sehingga jenengan nyembahi benar. Wa aqimis shalah lidzikri. Tegakkan shalah semata-mata mengingat aku. Aku loh Pak. Wis sudah bukan sifat, bukan nama, bukan zat, tapi aku wujud sejati. Apa kiat-kiatnya? Itu tadi. Sampean berhubung sudah memahami tentang masalah tali atau dzikir, yaitu kedah sampean asah terus. Ibarat arit pengin landep, ya kudu diasah terus. Begitulah. Masih ada? Mungkin Ibu ada Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, kula Ahmad Badrun saking Wonosobo di Tanglet. Kula sampun 10 dinten niki pas kholwat niku nampi cahayanipun wernine putih ingkang mlebet saking bunbunan kula. Sing nomor kalih menika cahaya niku wernine biru cuman pinggirinipun kuning ingkang mlebet lewat nggih bunbunane kula. Kuku tak badosi dugi sakniki ingkang wau kula bakda was. Kula kholwat jam setengah gangsal sekitar kalih kepanggih panjenengan Gus, tapi panjenengan gondrong. Kula badhe tanglet niku werni niku cahaya niku ingkang mlebet niku napa lan niku gunane nopo? Makanten Gus. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang Gusti Allah niku buka kasafe hamba terkait wujudnya nur makrifat. Terkadang juga ya tidak. Saya tak bertanya terhadap jenengan langsung, tapi pun dijawab. Kula jawab dhewe. Pertanyaan kula ngeten, mbok dijawab nggih sing takok wau. Bukan kula niki merahasiakan jenengan ndak. Pertimbangan biar enggak terlalu melebar. Ngeten. Ketika saat jenengan iki diperlihatkan wujud nur, rupa nur abrit, putih,
terus napa biru, terus kekuning-kuningan. Apakah? Pertanyaan kula, tapi mungkin dijawab, mungkin kula jawab ya. Apakah ketika saat itu jenengan tasik nerka iku wujude makhluk napa mboten? Mboten dijawab, Pak. Dan atau apakah rasa ing dodon jenengan ketika khalwat itu keakuan diri sebagai makhluk yang melihat wujudin nur itu masih berlaku mboten? Mboten dijawab, tak jawab. Jawaban saya ada dua. Mungkin jenengan piyambak sing ngraosake. Apabila pertama jenengan itu masih menerka nur itu tadi adalah makhluk, dan atau rasa keakuan makhluk dalam hati jenengan masih berlaku, maka itu tetanda bahwasannya ruhaniyah jenengan masih diperjalankan Allah di alam muka syafah. Iku bentuk di antara beberapa nafsu yang di dalam Al-Quran surah Yunus ada dua versi karakter nafsu. Pertama, ada nafsu yang selalu ngajak sampean kali kula lalai terhadap Allah, innan nafsa la amaratum bisu. Tapi yang kedua, ada nafsu yang Allah rahmati, ilama rohima robbi. Ada nafsu yang Allah rahmati, di mana nafsu itu selalu ngajak nang sampean iku untuk eling Allah. Artine disebut nafsu nun faksin, diri Allah. Lho ngoten niki. Lah sing ngajak lalai nun faksin nafsu iku diri makhluk. Jikalau perkara nur cahaya utawa keakuan diri makhluk sudah tiada, justru muncul di dalam diri jenengan nun faksin diri aku iki Allah, berarti tondo itu sudah likok atau tanda itu sudah di alam kelanggengan. Jenengan tak takoi gak oleh jawab niki sing ngerti lak sampean dhewe. Yang sangkutan. Oh, berarti aku mang wis tumiba di makom musyahadah. Lah ngaten niki. Orang lain kan enggak tahu. Nek jenengan tak takok itu jawab, boleh orang lain tahu. Nah, pun nikulah jawaban itu apa dan apa itu gunane apa? Ana gunane ya. Nek ngomong gunane, iku cahaya kanggo ngusir bangsa kegelapan. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Ketika Allah mendatangkan cahaya ma'rifat, iku tujuane untuk ngusir kegelapan di dalam hati. Gunane wonten mriku. Nggih. Tasik wonten? Cukup? Sampun nggih? Nggih. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Niki sik sawal nggih ya. Mulai Allah mempertemukan kulo datang jenengan ini, saya akui bahasa kulo kata sing bahasa kasar, Jawa Timur gak pantes. Terus bila mana menjadikan hati jenengan sakit atau tersinggung, saya pribadi Pak estu akeh salahe. Nggih kulo secara pribadi terang-terangan nyuwun ngapura datang panjenengan estu. Khususnya yang ada di majelis, umumnya yang ada di YouTube. Jenengan bila mana mendengarkan datangnya kalimah-kalimah yang kusampaikan di YouTube menjadikan jenengan ini sakit hati atau tersinggung, estu kula pribadi tidak segan-segan ngakoni kesalahan dan kula nyuwun ngapunten ingkang kuatah. Wis mugia dadekake sedaya kalau wau umat iku Gusti Allah buka hati kita masing-masing, termasuk keluarga kita, anak keturunan kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.